warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semua dalam kondisi baik, sehat semuanya? Sehat ya? Oke, baik. Hari ini ada perkuliahan apa selain bahasa Indonesia? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih dan saudara-saudara sekalian, Bu Ari mohon maaf ya karena kemarin belum bisa bersamai saudara-saudara karena bersamaan dengan kegiatan penelitian saya dilakukan di luar kota, jadi belum memungkinkan untuk membersamai saudara-saudara pada pekan kemarin. Dan terkait dengan perkuliahan pada hari ini, nanti materinya masih dari Bu Ari. Untuk pekan depan, silakan nanti saudara-saudara jika sudah dibagi menjadi kurang lebih 5 kelompok dengan anggotanya berapa? 6, sekitar 6 ya. Oke, sekitar 6 mahasiswa. Jadi silakan mulai untuk berdiskusi. Nanti materinya akan Bu Ari sampaikan apa saja poin-poin topik setiap kelompok. Kemudian silakan nanti saudara-saudara rekan mahasiswa bisa mencari materi tersebut melalui berbagai referensi, baik referensi yang Bu Ari sampaikan ataupun teman-teman mahasiswa bisa mencari referensi secara mandiri, begitu ya. Yang terpenting pada saat kalian melakukan presentasi didukung dengan argumen berdasarkan sebuah penelitian ataupun buku yang notabene dapat dipertanggungjawabkan, begitu ya. Baik, pada hari ini Bu Ari ingin mengajak saudara-saudara menilik kembali terkait dengan sebelum ke arahnya perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menilik kembali berkaitan dengan sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Sebenarnya hari ini Bu Ari ingin membahas dan mengajak teman-teman untuk berdiskusi. Poin yang pertama, sebenarnya mengapa sih sampai dengan saat ini kita masih perlu untuk belajar bahasa Indonesia? Karena itu tujuan pertama yang senantiasa harus dicapai. Kemudian yang kedua, kita akan membahas bersama, diskusi bersama berkaitan dengan sejarah dari bahasa Indonesia, di mana teman-teman mahasiswa saat ini, termasuk juga dengan saya, yakni bagian dari sejarah tersebut, gitu ya. Baik, poin yang pertama terlebih dahulu, Bu Ari ini melontarkan sebuah pertanyaan. Mengapa sampai dengan saat ini kita perlu untuk belajar bahasa Indonesia? Seperti yang kalian ketahui, dari mulai kalian mungkin PAUD ya, Prateka, kemudian TK, A, B, kemudian ke SD sampai dengan kelas 6, kemudian SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, kalian tetap belajar bahasa Indonesia. Kenapa demikian? Saya melontarkan pertanyaan, silakan teman-teman bisa menjawab dan menanggapi pertanyaan saya. Boleh angkat tangan dulu di sebelah sini dan di sebelah sini. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan argumennya? Mengapa sih kita harus dan masih tetap belajar bahasa Indonesia? Dimana kita dari SD sampai dengan saat ini ya sudah berapa tahun kalian belajar bahasa Indonesia? Dan mengapa kita perlu untuk belajar bahasa Indonesia? Silakan, siapa? Sebelum Bu Ari tunjuk, ayo sebelah sini dulu. Siapa yang berkenan untuk menyampaikan argumennya? Mengapa kita perlu belajar bahasa Indonesia sampai dengan saat ini? Ya, silakan. Nama? Ya.
Bu Kak Ari akan menyampaikan. Sebelum ke arah Sumpah Pemuda itu ada beberapa peristiwa yang mungkin dulu waktu di SMA teman-teman sudah membaca sekilas informasi mukadimah dari bahasa Indonesia itu apa. Ya, nah ini saya ingin mengajak kembali. Terima kasih ya Mbak ya. Ya, oke. Silakan bisa menunjuk salah satu temannya Mbak untuk menyampaikan argumentasinya lagi berkaitan dengan mengapa kita masih perlu belajar bahasa Indonesia dan bagaimana secara singkat dari perkembangan bahasa Indonesia. Silakan bisa ditunjuk yang di bagian di sini atau di bagian di sini. Tapi saya sarankan di bagian di sebelah sini. Ini mikrofon untuk yang mobilitas tidak bisa ya Mas ya? Tidak ada? Iya kayaknya bisa. Oh begitu. Oke baik. Tidak apa-apa. Silakan Mbak bisa ditunjuk temannya. Anda sudah kenal belum teman satu kelas ini? Ada yang belum kenal, yang tahu saja. Silakan. Siapa? Silakan. Leni. Ya. Silakan, Mbak. Disampaikan argumen Anda berkaitan dengan mengapa kita masih harus belajar bahasa Indonesia bahkan di perguruan tinggi dan silakan sampaikan argumentasi Anda, sepemahaman Anda berkaitan dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Silakan. Terima kasih ya. Jadi berkaitan dengan pertama bahasa. Mengapa sampai dengan saat ini di perguruan tinggi saat ini teman-teman mahasiswa yang bisa saya sebut sebagai seorang akademisi ya saat ini, mengapa masih perlu untuk belajar bahasa Indonesia? Ya karena itu selain sebagai bahasa nasional ya, bahasa nasional kita. Kemudian ranahnya nanti teman-teman mahasiswa ya di sini pada saat nanti ini konteksnya adalah di dunia pendidikan dan notabene seorang akademisi. Jadi memang mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia sampai dengan perguruan tinggi ya karena nanti muaranya teman-teman mahasiswa itu ketika menjadi seorang mahasiswa dan menjadi seorang lulusan dari Fakultas Kedokteran ya bisa menyampaikan, tidak hanya mempertahankan, tapi bisa mengimplementasikan bahasa-bahasa ya, yang nantinya digunakan dalam segi lisan maupun dalam segi tertulis. Ya, kalau Bu Ari analogikan di sini dalam segi lisan, misalnya ketika kalian sudah menjadi seorang dokter, kemudian nanti bertemu dengan pasien, tentu bahasa itu menjadi salah satu hal yang utama. Ketika kalian nanti berkomunikasi dengan pasien, kemudian memilih kata atau menggunakan bahasa yang tidak menjatuhkan atau istilahnya tidak langsung memvonis ya dari pasien kalian, yaitu fungsi dari bahasa itu di situ. Ya, misalnya ketika saya ingin berbicara dengan seseorang, mungkin saya bisa menggunakan bahasa yang dalam artian negatif. Tetapi kan di sini perannya bagaimana? Misalnya konteksnya adalah seorang pasien, di mana
pasien tersebut membutuhkan pertolongan secara tidak hanya secara fisik saja, tetapi bagaimana seorang dokter harus bisa membangun motivasi dari pasien ini secara positif. Tentu bahasa di sini menjadi salah satu bagian yang penting, bagian yang urgent, begitu. Ya, jadi itu salah satu fungsi. Ini saya langsung ke skopnya di bidang kalian, bidang kedokteran. Bisa jadi untuk di bidang yang lain, misalnya perbankan, kemudian misalnya di bidang humaniora, sosial dan humaniora, itu tentu konteksnya akan berbeda. Contoh lagi, misalnya ketika dalam bidang bahasa sendiri ya, bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia itu ketika berbahasa itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan, tidak hanya di skop bahasa saja sebenarnya, tetapi secara lebih umum ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama berkaitan dengan konteks. Ya, misalnya konteks itu seperti ini analoginya. Bu Ari saat ini bersama dengan teman-teman di sesi perkuliahan. Tentu bahasa yang akan Bu Ari sampaikan ya dalam pilihan konteks ini adalah bahasa-bahasa yang sifatnya adalah formal, lebih mengarah ke bahasa baku gitu. Berbeda ketika misalnya konteks saya sedang nongkrong dengan salah satu atau satu kelompok dalam kelas ini, mungkin saya akan menggunakan bahasa yang lebih cair, bahasa yang lebih terbuka gitu. Kemudian berkaitan yang kedua dengan teks ya. Jadi teks itu adalah pilihan dari bahasa yang saya gunakan teks ya, teksnya bukan konteks. Kalau konteks kan situasi, tapi kalau teksnya ya berarti bahasa, buku bahasanya itu. Kemudian yang ketiga ada konteks. Konteks itu adalah hal yang menyertai antara konteks dan juga teks. Gitu. Jadi di dalam berbahasa ya selain tadi fungsi secara langsung mengarah ke kalian ya kedokteran, bagaimana bahasa itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk apa? Untuk misalnya membangun motivasi, membangun rasa percaya diri. Nah itu salah satu fungsi bahasa yang penting. Kemudian saudara-saudara, saya mengarah ke bahasa secara umum. Kalau tadi Bu Ari menyampaikan mengapa sih kita sampai dengan perguruan tinggi ini masih perlu untuk belajar bahasa. Itu yang pertama jawabannya ya karena tadi ya sebagai seorang akademisi tentu bahasa itu menjadi hal yang ibaratnya jantung utama kalian. Ketika kalian belajar matematika, ketika kalian belajar fisika dan lain sebagainya, tentu bahasa itu menjadi salah satu ibaratnya motor penggerak utama kalian. Bagaimana caranya ketika kalian misalnya menghasilkan sebuah tulisan, penelitian, tentu kan menggunakan bahasa. Ya, apalagi di dalam undang-undang sudah diatur bahwa misalnya pada momen-momen kegiatan seminar internasional yang dihelat di Indonesia, ya, tentu bahasa yang digunakan itu bukan bahasa internasional, tetapi bahasa Indonesia, dan itu diatur dalam pasal. Ya, jadi ini menjadi momentum penting untuk kita semua, bagaimana memberikan kesadaran kepada siapa ya teman-teman ya, teman-teman siapa warga Indonesia. Kadang-kadang hal yang menjadi PR utama kita, seminar internasional dilaksanakan di Indonesia, tetapi menggunakan bahasa Inggris karena konteksnya internasional. Padahal sebenarnya itu sudah diatur di dalam pasal bahwa di Indonesia kemudian ada seminar internasional yang tetap menggunakan bahasa Indonesia. Dan di prodi kami di S3 ya, itu sudah aktif sampai dengan sudah menggelar konferensi internasional 4 kali, dan kami sudah melakukan mempertahankan bahasa, tetap menggunakan bahasa Indonesia meskipun yang menjadi narasumber dari berbagai, tidak hanya Indonesia, ada yang dari Prancis, Australia, Amerika, dan mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia. Itu adalah salah satu bentuk pertahanan, dan saya harap saya memberikan informasi seperti ini, memberikan kesadaran bagi teman-teman untuk menggunakan bahasa Indonesia sekalipun itu konferensinya adalah internasional yang digelar di Indonesia. Begitu. Baik, kemudian berkaitan dengan sifat dari bahasa, dan sebelum itu saya bertanya, kalau saya tadi sudah menjelaskan ya, itu adalah hal penting mengapa kita perlu belajar bahasa Indonesia. Kemudian saya mengarah ke skop yang umum. Menurut kalian, bahasa itu apa? Kalian tahu ya, itu kalian sudah menggunakan sehari-hari dalam proses ya. Tapi saya tanya, bahasa itu apa sih sebenarnya? Silakan angkat tangan.
Salah satu? Ayo. Atau saya tunjuk? Silakan salah satu. Apa sih bahasa itu sebenarnya? Saya akan hitung sampai 3. Kalau tidak ada yang mengangkat tangan, maka saya akan tunjuk. 1, 2. Oh tidak ada. Berarti akan saya tunjuk. Silakan Pak. Ya. Bahasa itu apa Mbak? Bahasa itu adalah alat komunikasi manusia, ya, oke, baik, dan benar. Esensinya adalah manusia di situ. Jadi bahasa adalah alat komunikasi manusia, ya. Fokusnya untuk apa? Menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan, ya. Dan mengapa Bu Ari menyampaikan esensinya manusia di situ? Kalau teman-teman membaca dari literatur berkaitan dengan bahasa, ya, Bu Ari menyampaikan berdasarkan salah satu teori psikolinguistik menjelaskan, Noam Chomsky menjelaskan bahwa mengapa manusia di situ esensinya, karena memang dilihat dari struktur terlebih dahulu. Antara manusia, contoh di sini yang disampaikan Noam Chomsky adalah primata, ya. Tentu mungkin di beberapa sisi teman-teman pernah membaca evolusi manusia ya, dari kera sampai dengan manusia. Tapi Bu Ari tidak akan membahas itu, tetapi saya akan membahas terkait dengan apa yang disampaikan oleh Chomsky, bahwa memang antara manusia dengan primata, mengapa di sini konteksnya yang bisa berbahasa itu adalah manusia, karena memang dari segi fisik terlebih dahulu antara manusia, contoh di sini adalah primata, itu berbeda. Dari segi apa misalnya, sama-sama punya mulut, ya tentu punya mulut, tetapi dari struktur mulut, kemudian gigi, kemudian lidah, itu antara manusia dengan primata itu hal yang berbeda. Contoh saja dalam segi berbicara antara manusia satu dengan yang lain, ya, seseorang yang mohon maaf cedal atau cadel, dia tidak bisa menyebut kata R. Nah itu kan menjadi salah satu hal yang membedakan antara struktur, ya, bibir manusia satu dengan bibir manusia yang lain, kemudian gigi, kemudian lidah. Hal itu juga mempengaruhi gaya berbicara atau proses berbicara seorang manusia, ya, apalagi dengan primata. Kemudian dari segi otak, ya, manusia dengan primata itu juga berbeda. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Chomsky, menyampaikan bahwa ketika manusia lahir di muka bumi ini, ya, seperti teori tabula rasa, dia sudah dibekali dengan apa yang dinamakan dengan faculty of the mind, yang fungsinya adalah memperoleh dan memproses sebuah bahasa. Jadi memang ketika manusia lahir, kemudian dia sudah dibekali, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memperoleh, ya, memperoleh dan juga memproses sebuah bahasa. Nah itu beberapa skop yang mendasari tidak hanya dari struktur fisik, tetapi juga ternyata dari segi otak juga berbeda. Jadi esensinya di sini bahasa itu apa? Bahasa itu adalah alat komunikasi, ya, manusia. Jadi di situ ada manusia untuk menyampaikan gagasan, pikiran, perasaan pada antar, ya, kalau di pragmatik menyebutnya adalah penutur dan juga mitra tutur. Penutur itu saya, mitra tutur itu adalah yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, oke. Kemudian di sini Bu Ari tanya, adakah yang dari luar Indonesia? Ada? Oke. Dari, oh ya, Madagaskar ya, kemarin sedang menanya saya. Oke, baik, 1. Ada lagi? 1 ya. Oke, baik, terima kasih. Dan Bu Ari tanya, tentu di kelas ini berarti bermacam-macam ya. Ada yang dari Jawa, kemudian dari Sumatera ya. Saya lihat dari Sumatera dan sebagainya. Tentu Bu Ari tidak akan bertanya lebih lanjut bahasa apa yang kalian kuasai. Adakah yang di sini fasih untuk berbahasa Inggris? Selain dari teman dari Madagaskar, ada yang fasih berbahasa Inggris? Ada? Tidak apa-apa, tidak usah malu. Iya, fasih.
berbahasa Inggris maksud saya bukan ya paling kalau dites ya 500 begitu. Ya ada Mbak. Tidak apa-apa, tidak usah malu. Ya. Oke. Baik. Nah, berkaitan dengan bahasa. Sebelum Bu Ari masuk ke sejarah perkembangan bahasa Indonesia, ya itu teman-teman melihat, mengetahui dan setidaknya merasakan memang khusus di Jawa ini. Di Jawa ini kan dari teman-teman di daerah Jawa, misalnya di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dari kultur saja mereka sudah berbeda-beda. Tentu kultur tersebut, misalnya di daerah Jawa Timur dekat dengan pantai. Kemudian Jawa Tengah, ketika masyarakat di daerah Jawa Timur kemudian berbicara dengan masyarakat yang ada notabene di daerah Jawa Tengah, ketika berbahasa kan mereka tentu berbeda. Dari segi logatnya saja sudah berbeda. Misalnya kita yang daerah Jawa Tengah, ketika mendengar teman-teman dari Jawa Timur berbicara, kok berbicaranya keras ya, berbeda dengan daerah Jawa Tengah. Gitu. Ya, padahal menurut mereka mungkin biasa saja. Ya. Kalau yang baru ini sekarang film agak lain, kalian bisa mendengar logat dari orang Medan. Sudah melihat belum film agak lain? Ya, itu kan baru happening kan saat ini. Ya, kalian bisa melihat variasi bahasa dari daerah Medan, dari daerah Sumatera. Ya, kebetulan kerabat saya di daerah Sumatera Selatan dan daerah Medan. Kalau mereka berbicara, notasi mereka tinggi dan lantang. Menurut saya, ya awalnya, menurut saya, kok berbicaranya keras, lantang sekali, seperti mengarah ke kasar. Padahal sebenarnya bukan kasar, tapi memang dari unsur geografi mereka, letak mereka, rumah mereka berjauhan. Kalau di daerah Palembang ya, Palembang bukan kotanya, di daerah perbatasan begitu, jarak antar rumah satu dengan yang lain itu berjauhan. Jadi itu yang menyebabkan mereka ketika berbicara itu lantang, keras. Ya, berbeda dengan masyarakat di daerah Jawa Tengah. Ya, lalu di daerah Jawa Timur kan notabene mereka dekat dengan pantai. Itu juga mempengaruhi ketika mereka berbicara. Ya, jadi besok teman-teman kalau misalnya ditempatkan misalnya di daerah Jawa Timur, kemudian di daerah Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya, memang ya di mana bumi dipijak, di situ langit berjunjung. Kalian harus bisa menempatkan posisi kalian. Tidak bisa serta-merta langsung mengubah begitu saja. Karena itu menjadi bagian dari masyarakat. Karena seperti tadi, bahasa itu adalah bagian dari masyarakat. Ya, di mana? Ya dimanapun. Ya, di Indonesia dan lain sebagainya. Baik, di sini. Ada pointer tidak Mas? Oh ya. Soalnya saya bawa tapi sudah terkoneksi dengan laptop saya. Kalau misalnya ada pointer lebih enak. Iya, aku introvert. Baik, terima kasih. Sebelum ke ejaan, ya, Bu Ari ingin mengajak, bisa, ya, oke.
ingin mengajak saudara-saudara untuk menilik terkait dengan sejarah singkat terkait dengan perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum Bu Ari mengajak teman-teman untuk melihat terkait dengan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama terkait dengan sejarah dari perkembangan bahasa Indonesia. Tadi sudah disampaikan Sumpah Pemuda ya, tahun berapa? Tanggal berapa? 28 Oktober 1928 ya. Oke, baik. Sebelum itu, Bu Ari ingin mengajak saudara-saudara untuk menilik kembali. Nah, terkait dengan sejarah bahasa Indonesia ya, yang pertama kalian bisa searching ya bahwa bahasa Indonesia itu mukadimahnya dimulai dari bahasa Melayu. Ya, kalian bisa searching di situ. Mengapa demikian? Mengapa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa mukadimah ya dari perkembangan bahasa Indonesia? Jadi di Indonesia ya pada masa kalau menilik jauh pada saat ekspansinya dari Columbus datang ke Indonesia ya saat itu dia tidak, ini sebelum VOC ya, jadi jauh sebelum itu dia datang ke Indonesia, ke Nusantara, kemudian dia menilik bahwa ternyata bahasa Melayu itu sudah dijadikan sebagai lingua franca atau bahasa perdagangan dan juga bahasa perhubungan pada masa itu. Di mana di Nusantara pada masa itu memang terkenal dengan daerah maritim. Ya, jadi pelayaran, kemudian perdagangan itu menjadi salah satu hal yang pokok di Nusantara pada masa itu. Kemudian berdasarkan beberapa temuan prasasti-prasasti kuno yang menyatakan bahwa bahasa Melayu ternyata memang sudah eksis pada masa itu selain sebagai bahasa perdagangan dan juga perhubungan atau bisa dikatakan sebagai lingua franca ya. Beberapa prasasti yang menunjukkan bahwa bahasa Melayu itu sudah eksis di zaman tersebut adalah salah satunya prasasti Talatu, prasasti Kedukan dan lain sebagainya. Ya, itu menunjukkan bahwa ternyata memang bahasa Melayu itu sudah eksis pada masa tersebut. Dan mengapa bahasa Melayu digunakan sebagai awal bibit dari penetapan bahasa Indonesia? Karena pada masa itu disinyalir bahwa bahasa Melayu itu yang pertama adalah mudah dipahami. Ya, mudah dipahami di sini tidak ada struktur tingkatan tertentu. Kita menilik ketika kita belajar bahasa Jawa, ini contohnya karena Bu Ari konteksnya adalah termasuk dari masyarakat Jawa, ya. Ketika saudara-saudara belajar bahasa Jawa, itu saudara akan melihat ketika saudara berbahasa dengan orang yang lebih tua, tentu berbeda dengan misalnya Anda berbicara dengan orang yang seumuran dengan teman-teman. Ya, misalnya, monggo Bapak daharumin, ya Ibu daharumin. Ketika misalnya kalian berbicara dengan teman kalian, yuk mak yuk, itu sudah cukup. Ya, nah itu yang menjadi salah satu kabar yang pertama tadi. Jadi bahasanya disinyalir lebih sederhana, tidak ada tingkatan-tingkatan tertentu. Kemudian yang kedua, bahasa Melayu itu bersifat reseptif. Jadi bahasa-bahasa yang notabene menjadi salah satu bagian dari bahasa baku saat ini, ya itu diresepsi atau diserap dari bahasa-bahasa asing. Ada Arab, ada Spanyol, ada Portugis, ada Belanda, ada Cina, dan sebagainya. Beberapa contoh resapan bahasa Cina ke bahasa Indonesia saat ini, contohnya kata teko. Ya, teko itu adalah resapan dari bahasa Cina. Jadi kalau kalian membaca di referensi, bahasa-bahasa resapan dari bahasa Cina itu mengarah ke unsur yang sifatnya perdagangan. Misalnya teko, cukong, tauge, dan sebagainya. Ya, kalau bahasa-bahasa yang bersifat unsurnya administratif itu diserap dari bahasa Spanyol, Portugis, dan juga Belanda. Misalnya kata sepatu, strapless,
dan lain sebagainya. Itu diserap dari unsur-unsur bahasa Belanda, Spanyol, dan juga Portugis. Ya, bahasa Arab, kata Jumat, nah hari ini itu resapan dari bahasa Arab. Ahad itu hari apa? Minggu, itu resapan dari bahasa Arab. Ya, jadi memang salah satu sifat dari bahasa Melayu itu bersifat reseptif. Reseptif itu apa? Yaitu mudah untuk menerima dari bahasa asing. Dan ini Bu Ari persingkat ya, saudara-saudara, berkaitan dengan tadi sebelum Sumpah Pemuda. Jadi pada tahun 1918 sekitar tahun itu masa pendudukan Belanda, memang pada masa itu kaum Bumi Putra, Bu Ari menyebut kaum Bumi Putra seperti Priayi dan lain sebagainya yang ada di Nusantara pada masa itu memang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi pada masa itu ya, bahasa Belanda masih menduduki sebagai bahasa utama dan bahasa pertama di Indonesia pada masa itu. Jadi memang kalau kalian melihat tayangan film dari Bumi Manusia ya, kalian akan melihat bahwa memang seorang Mingke di situ, tokohnya adalah Mingke, memang menggunakan bahasa Indonesia, tetapi dia sepertinya merasa dalam tanda kutip lebih bangga menggunakan bahasa Belanda. Karena apa? Ya memang untuk menyelaraskan. Ya, saya seorang pribumi, tapi saya tidak mau dianggap di bawah dari Belanda. Meskipun pada masa itu memang bahasa Belanda menjadi bahasa utama pada saat Perang Dunia Pertama, pada masa penjajahan Perang Dunia Pertama. Kemudian barulah pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai dengan 1945 itu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa utama dalam semua di dunia pendidikan. Gitu. Jadi, oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, saudara-saudara? Baru kita masuk di sini. Ada yang ingin bertanya? Jadi memang awalnya kebanyakan Bu Ari bercerita ya, apalagi kalau misalnya kalian menilik sejarah terkait dengan tadi tahun 1918 itu banyak sekali cerita-cerita bagian dari sejarah, misalnya Budi Utomo, Cokro Aminoto dan lain sebagainya, itu bagian dari sejarah itu. Jadi Balai Pustaka, Pujangga Baru itu masuk di tahun 1902 sampai 1918. R.A. Kartini itu juga masuk di tahun itu. Baik, berkaitan dengan itu sudah clear ya? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Kalau belum ada, saya masuk di perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Oke, ejaan. Ya, materi ini nanti teman-teman di kelompok juga akan mengulas. Tetapi seperti yang mungkin 2 pekan yang lalu saya sampaikan bahwa tolong nanti teman-teman yang melakukan presentasi di kelas tidak hanya menyampaikan secara konteks seperti ini, tetapi ada bahan analisisnya, ya, paling tidak seperti itu. Ya, jadi ada implementasinya. Gitu. Dan misalnya Bu, saya ingin menyampaikan tidak hanya dari segi materi saja, langsung seperti ini, tapi bagaimana kreativitas teman-teman untuk menyampaikan? Boleh ditambahkan. Misalnya mau membaca puisi kah, mau bernyanyi kah, musikalisasi puisi boleh. Ya, jadi istilahnya tidak kaku hanya letterload materi saja. Oke, kita kembali ke sini. Berkaitan dengan ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Nah, ejaan ini adalah aturan menuliskan bunyi ucapan dalam bahasa dengan tanda-tanda atau lambang-lambang. Ketika kalian membaca misalnya berkaitan dengan ejaan kan ada kemudian atasnya seperti ada tandanya flat begitu ya. Oh, ini namanya toplet. Bacanya apa? Apakah 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 Nah, itu sudah beda lagi. Ya, jadi di dalam ejaan itu diatur. Tidak hanya tanda titik saja, ada tanda seru, ada tanda petik, tanda tanya dan lain sebagainya. Kemudian dapat juga dikatakan bahwa ejaan ini adalah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang bunyi ujaran dan bagaimana interrelasi antar lambang-lambang tersebut, misalnya tulis
keabsahan penggabungan dalam suatu bahasa. Dalam hal ini, ejaan memiliki 3 aspek yang berkaitan dengan fonologi. Fonologi itu berkaitan dengan bunyi bahasa. Misalnya, seperti kalian mengucap kata b, d, ge. Ya, itu kan tentu ada beberapa penekanan baik di ujung lidah kalian, kemudian sampai dengan kerongkongan. Ketika kalian menyebut kata t, atau g, ya, kan mesti ada penekanan. Nah, di fonologi itu membahas terkait dengan itu. Ya, jadi dari struktur seperti yang saya sampaikan tadi, lidah, gigi, kemudian mulut. Nah, itu dibahas di bagian fonologi. Kemudian di morfologi. Morfologi itu membahas di kaitan dengan imbuhan. Pernah dengan imbuhan? Seperti merupakan, kemudian ada imbuhan ismanwati ikan. Jadi misalnya belakangnya diberi kata ismanwati ikan, memberditer. Itu berkaitan dengan morfologis. Kemudian sintaksis. Sintaksis ini berkaitan dengan struktur kalimat, SPOK. Nah, itu juga berkaitan dengan sintaksis. Nah, ini penjabarannya. Next. Nah, apa fungsi dari ejaan? Yang pertama berkaitan dengan landasan pembakuan tata bahasa. Jadi kata baku dan tidak baku itu diatur dalam EYD, ejaan ya. Kalau saat ini EYD, ejaan dan juga KBBI kan sudah bisa diakses ya secara daring begitu, jadi lebih mudah. Kemudian landasan pembakuan kosakata dan istilah, alat penyaring maksudnya unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia, dan yang keempat membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan oleh penulis. Kemudian prinsip dasar perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah bagian dari sejarah. Sebelum sampai dengan ejaan yang dibakukan saat ini, ada beberapa proses penyempurnaan dari ejaan-ejaan yang sebelumnya. Ini mari mengajak teman-teman untuk melihat bersama. Ya. Yang pertama, ya, prinsip kecermatan berkaitan dengan sistem ejaan tidak boleh mengandung kontradiksi. Jika sebuah tanda digunakan untuk melambangkan satu fonem, maka tanda tersebut harus selalu dipakai seterusnya untuk menandai fonem tersebut. Misalnya tanda seperti itu berarti ya untuk menandai fonem seperti itu, tidak bisa digantikan karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Kemudian prinsip kehematan atau efisiensi, pada akhirnya sebuah bahasa mempunyai prinsip hemat, yakni satu ejaan disusun dan disepakati untuk menghemat tenaga dan pikiran pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Misalnya di ejaan Van Aurusen menggunakan vokal OE diubah menjadi vokal U dalam sistem ejaan Suwandi. Coba kalian bisa searching Sumpah Pemuda yang ditulis pada tahun 1928. Kalian akan menemukan kata OE dan lain sebagainya. Silakan kalian bisa searching ya. Karena bahasanya tidak menggunakan U tetapi menggunakan OE. Nah, itu maksudnya di ejaan apa? Ejaan Van Aurusen. Ini teman-teman perlu catat ya, besok kemungkinan bisa keluar ada saat UTS. Ya. Kemudian prinsip keluasan berkaitan dengan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa perubahan ejaan terjadi pada 31 bahasa modern sejak awal abad ke-19. Ya, artinya bahwa perubahan ejaan sangat penting dilakukan agar tidak ketinggalan zaman. Jadi memang bahasa itu bagian dari masyarakat. Contoh saja, ya tidak usah jauh-jauh bahwa bahasa itu bagian dari masyarakat. Ketika zaman saya di seusia kalian, mungkin saya belum tahu apa itu YGY. Belum ada bahasa-bahasa itu. Ngaps, YGY, dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu sudah menjadi tren. Ya guys ya. Bahkan ini ya
ketika teman saya kontak saya menyampaikan menggunakan kata YGY, saya sampai harus searching itu apa ya maksudnya. Ternyata yang dimaksud adalah ya guys ya, ya. Terus apa lagi? Masih banyak lagi ya. Ngaps, YGY, skuy, kan? Apa lagi selain itu? Apa? Apa? Apa itu? Iya, tahu-tahu aja, ya. Itu jadi salah satu tren untuk generasi. Kalau kalian generasinya apa? Z atau generasi milenial? Z ya, maksudnya ya. Nah, itu kan generasi Z dan generasi milenial itu berbeda sama generasi saya. Ya, itu udah jauh lagi. Belum tahu saya. Ada yang menyebutnya generasi strawberry lah dan apalah. Itu istilah-istilah untuk saat ini. Ya, oke, baik. Yang keempat berkaitan dengan prinsip kepraktisan. Prinsip kepraktisan ini terkait dengan penggunaan tanda diakritik, dan tanda diakritik adalah tanda tambahan pada huruf yang sedikit banyak mengubah nilai fonetis huruf tersebut. Misalnya tanda petik, kemudian tanda empet, ya, dan lain sebagainya. Karena tanda diakritik ini biasanya dipakai oleh bahasa yang bertonal seperti bahasa Mandarin, kemudian bahasa Jerman, Ceko, Vietnam, Islandia, atau Spanyol. Kalau Mandarin memang jelas ya. Misalnya menyebut kata how, nah kan berbeda-beda. Antara how, itu saja artinya sudah berbeda. Dan penulisannya ada yang miring, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, jadi itu salah satu bahasa yang bertonal. Oke. Sampai di sini adakah yang ingin mengajukan pertanyaan, saudara-saudara? Waktunya sampai dengan pukul berapa? 9.30 pukul berapa? Oke, baik. Tadi sudah selesai ya seharusnya. Oke, presensinya sudah semua dilengkapi. Ada yang belum presensi? Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka untuk sesi ini Bu Ari cukupkan ya, saudara-saudara, mengingat waktunya juga sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Silakan nanti dipersiapkan untuk presentasi pekan depan, dan semoga nanti kita bisa bertemu ya. Kalau misalnya saudara-saudara menghendaki 1 atau 2 kali secara daring, silakan nanti bisa berkomunikasi dengan Bu Ari ya. Dan kalau nanti setelah ujian tengah semester nanti dibuat kelompok lagi ya saudara-saudara, berkaitan dengan tugas proyek yang akan saudara-saudara laksanakan. Jadi kalau tugas proyek itu kan ada 2 proyek ya. Yang pertama proyek individu untuk membuat artikel opini pertemuan 9 sampai 11, dilanjutkan pertemuan 12 sampai 16 itu baru proyek untuk kelompok. Untuk proyek kelompok, kalau nanti kelompoknya anggota kelompoknya tidak terlalu banyak, maksimal 4 atau 5 saja, itu sudah cukup. Karena nanti untuk proyeknya itu teman-teman silakan boleh membuat riset mini atau membuat proposal. Artinya Bu Ari begini, kalau teman-teman membuat riset mini itu nanti bisa diupload ke jurnal. Tetapi kalau misalnya membuat proposal itu nanti bisa diajukan sebagai misalnya kalian mengikuti kegiatan PKN atau misalnya MBKN dan lain sebagainya. Arahnya seperti itu. Jadi tidak selesai dalam satu kelas ini, tetapi ada keberlanjutan dari teman-teman di kelas ini. Begitu, ada pertanyaan terkait dengan tugas? Oh ya, untuk artikel opini tolong jangan di blog mandiri ya, blog sendiri. Itu tidak Bu Ari perbolehkan. Ya, kalau misalnya teman-teman ingin, misalnya Bu, saya ingin mendapatkan 95 pada artikel opini yang saya buat, kemudian saya publikasikan, boleh di media cetak dan media tertulis. Ya, media cetak dan tertulis tidak harus di Solo Raya, boleh misalnya di Sumatera, boleh misalnya di Jakarta dan lain sebagainya, boleh. Tidak harus di Solo, boleh di Jogja dan lain sebagainya. Tetapi penting diingat, tidak boleh blog sendiri. Misalnya saya membuat blog, saya unggah di blog saya sendiri. No. Karena Bu Ari ingin teman-teman itu belajar bagaimana sih cara teman-teman untuk mempublikasikan tulisan kalian. Ya, misalnya kalian mengirim, masuk moderasi,
kalian mengedit, kemudian direview, kemudian nanti sampai dengan tahap kalian tulisan kalian itu terpublikasi. Terus di screenshot, linknya dikirimkan ke Bu Ari, secara otomatis salah satu mahasiswa tersebut nilainya akan saya beri 90 sampai dengan 95 untuk tugas